Apa itu talqin? Talqin itu gurunya menyampaikan, murid mendengar, kemudian murid mengikuti kalimat zikir. Itu talqin. Kalau dalam taklim, murid cuma mendengar untuk mendatangkan ilmu, murid mendengar untuk mendatangkan paham. Di dalam talqin, murid mendengar dan mengikuti kata-kata guru. Nah, itu dia. TV rahmatan lil alamin. Zikir kita kepada Allah yang dahsyat itu sebenarnya zikir Allah kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum. Maka berzikirlah kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Ingatlah aku akan ingat kepadamu. Zikir kita ini kepada Allah tidak ada apa-apanya, Pak. Artinya Allah tidak hebat dengan kita berzikir. Allah tidak besar karena zikir kita. Sekaligus Allah pun tidak kecil karena kita tidak berzikir kepadanya. Jadi hikmah zikir itu bukan untuk Allah. Hikmah zikir yang kita kerjakan itu untuk kita. Agar apa? Salah satunya dari sekian banyak hikmah zikir itu, Allah akan ingat kepada kita. Di dalam tafsir ayat ini, fadhkuruni adzkurkum ini, ada dua hikmah terbesar yang didapat oleh orang yang Allah berzikir kepadanya. Yang pertama, apabila Allah berzikir kepada orang itu, maka seluruh kebutuhan orang itu sudah dipenuhi oleh Allah sebelum dia minta. Itu satu. Kalau Allah sudah berzikir kepada orang itu. Kalau orang itu sudah diingat Allah, maka yang pertama, seluruh kebutuhan hidupnya sudah dipenuhi Allah sebelum dia minta. Yang kedua, seluruh dosanya diampunkan Allah sebelum dia minta ampun. Apalagi dia minta ampun. Belum minta ampun saja, kalau dia berzikir kepada Allah dan Allah berzikir kepadanya, sudah diampunkan dosanya oleh Allah. Itulah hebatnya kalau zikir Allah kepada hambanya. Jadi yang hebat itu bukan zikir kita, Pak. Yang hebat itu zikir Allah. Jadi untuk mendatangkan zikir Allah kepada kita, itulah kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Makanya saya bilang, ruh Islam itu zikir, ruh iman itu zikir, ruh orang yang beriman itu pun zikir. Kata Nabi, permisalan antara orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi orang yang berzikir itulah orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir itu orang sudah mati. Apanya mati? Imannya sudah mati. Hatinya sudah mati. Kalau dia tidak berzikir. Bahkan setiap hari orang yang berjalan di muka bumi ini, jika dia berjalan tidak dengan berzikir kepada Allah, maka bumi ini melaknat dia. Bumi mengutuk dia. Ya Allah, laknati orang ini. Ya Allah, sakit punggungku dipijak oleh orang ini. Sakit tubuhku. Bumi dipijak oleh orang yang tidak berzikir, menjerit bumi. Menjerit bumi itu, kata Rasulullah. Karena jeritannya itulah maka terlaknat orang yang berjalan di atasnya tidak dengan zikir. Terlaknat. Termurkai orang yang berjalan di atas bumi tidak dengan zikir kepada Allah. Dan semua inti agama ini, Pak, itu zikir. Kita sholat untuk zikir, kita puasa untuk zikir, kita haji untuk zikir, kita sedekah untuk zikir, semuanya untuk zikir. La tasihul ibadati illa bi ma'rifatullah. Tidak sah ibadah kalau tidak ada zikir di dalamnya. Dahsyatnya zikir itu. Jadi kalau ditanya orang inti Islam itu apa? Zikir.
Kalau ditanya orang inti iman itu apa? Zikir. Zikir itu ruh. Zikir itu napas. Makanya kata Rasul, dibandingkan Rasul. Perbandingan antara orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Sesungguhnya orang yang tidak berzikir itu orang mati. Kalaupun dia sholat tidak berzikir, sholatnya mati. Kalaupun dia puasa tidak berzikir, puasanya mati. Mati seluruhnya. Sesuatu yang mati nggak ada guna lagi. Nah ini. Jadi tidak main-main dengan perkara zikir ini. Malah orang begitu zikir pulang. Padahal ini intinya. Kalau ditanya sama saya, Ustadz, apa hukumnya zikir setelah sholat wajib? Jadi ibu, bapak, mohon maaf, hari ini kita buka kajinya salah satu zikir setelah sholat wajib. Dalilnya, kan orang sekarang mesti pakai dalil nih. Dalilnya surat An-Nisa ayat 103. Dalil wajib zikir habis sholat itu surat An-Nisa 103. Jadi kalau ada orang bilang zikir habis sholat itu sunnah, itu orang itu salah, nggak paham Quran. Yang paham Quran, zikir setelah sholat wajib. Dalilnya An-Nisa ayat 103. Saya ulangi lagi. Nanti buka, pulang dari sini, surat An-Nisa ayat 103. Apa kata Allah? Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kamu telah selesai mengerjakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah pada saat kau berdiri, duduk, dan berbaring. Coba perhatikan kalimatnya. Apabila kamu telah selesai sholat. Apa tanda selesai sholat? Salam. Itu tanda selesai sholat. Tanda mulai sholat, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu tanda awal sholat. Tanda akhir sholat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat, zikir. Itu kata Allah. Kalau Allah perintahkan zikir setelah sholat, berarti hukum zikir setelah sholat apa? Wajib. 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 Makanya ngajinya yang betul. Ini saya tengok sekarang udah tren di mana-mana. Tren di mana-mana ini. Assalamualaikum, 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 bubar. Dia nggak paham. Coba buka Qur'annya. Kadang-kadang kita sholat di satu tempat. Assalamualaikum, assalamualaikum, kita subhanallah. Begitu kita selesai salam, selesai doa, tengok udah tak ada lagi belakang orang. Cabut semua. Kalau kita orang mukim, artinya kita orang tempatan, maka wajib bagi kita zikir setelah sholat. Kecuali kita orang musafir. Nah, kecuali orang musafir. Bapak mau jalan dari Medan ke Rantau Prapat. Di tengah jalan sholat zuhur. Nah di situ kita nggak ikut zikir nggak apa-apa karena kita musafir. Orang dalam perjalanan perlu waktu, boleh. Tapi bagi orang mukim yang dia bukan orang musafir, dia orang tempatan, dia penduduk dekat masjid itu, maka dia wajib zikir. Jadi kalau ditanya orang sama saya, Ustadz hukum zikir apa? Wajib. Bukan sunnah Pak. Hukum zikir itu wajib. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 41. Pakai Quran semua, bukan kata-kata Ustadz ini, bukan. Dalil wajib zikir itu ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikir kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ayo. Kalau Allah merintahkan apa hukumnya, Pak? Wajib. Sholat wajib, puasa wajib, zikir kok sunnah. Zikir kok sunat. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Siapa bilang? Tidak sampai ibadah semua kepada Allah kalau nggak ada zikirnya. Siapa bilang zikir itu sunat? Kalau dikerjakan berpahala, kalau tinggalkan tak berdosa. Ini bukan masalah pahala dosa, bukan. Tak sampai. Bukan masalah pahala dosa. Tak sampai. Sholat. Kata Allah,
innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku dan tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Jadi sholat untuk zikir. Sementara kita sekarang sholat bukan zikir, berfikir. Padahal sholat untuk zikir, bukan untuk berpikir. Kenyataannya kita sholat berpikir. Orang tanya, Ustadz bagaimana supaya kita sholat bisa zikir? Perbanyak zikir di luar sholat. Begitu kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 103. Kalau kau tak banyak zikir di luar sholat, alamat kau pun tak berzikir di dalam sholat. Di luar sholat itu perbanyak zikir. Makanya kata Allah, apabila kau telah selesai mengerjakan sholat, berzikirlah kepada Allah pada saat kau berdiri, duduk, dan berbaring. Duduk, berdiri, berbaring, tetap berzikir. Nggak ada hidup yang tidak ada. Bagaimana Ustadz kalau saya dengar ceramah, saya berzikir? Zikir dalam hati. Bagaimana kalau kita di tengah jalan, zikir dalam hati? Itu namanya zikir sir. Zikir kolbu. Di dalam hati. Nggak pakai suara. Nah, itu dia. Bagaimana supaya bisa begitu? Perbanyak zikirnya. Apa sebaik-baik zikir? La ilaha illallah. Kata Nabi, Abdullu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Apa kata Allah dalam surat Muhammad ayat 19? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi menurut Allah dan Rasulullah, zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Itu kata Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Permasalahannya, selama ini sebenarnya orang sudah banyak juga berzikir, tapi belum ditalkinkan. Nah, jadi dua cara belajar zikir. Nah, ini yang mau kita bahas pada malam subuh hari ini. Dua cara belajar zikir. Yang pertama taklim zikir. Yang kedua talqin zikir. Taklim artinya belajar. Talqin juga artinya belajar. Taklim zikir, belajar mendengarkan guru untuk mendapatkan pemahaman zikir. Untuk mendapatkan ilmu zikir. Jadi ilmu zikir didapat dengan apa? Dengan taklim. Inilah contohnya taklim. Ini untuk mendapatkan ilmu zikir. Ini taklim. Gurunya bicara, murid mendengarkan. Ustadznya bicara, muridnya mendengarkan. Sehingga dapat dia ilmu zikir. Tapi itu belum cukup. Untuk mendatangkan ilmu zikir, belajar dengan cara taklim zikir. Untuk mendapatkan rasa zikir, itu dengan talqin zikir. Nah, ini saya bedakan. Kalau taklim, itu mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu zikir. Sedangkan untuk mendatangkan rasa zikir, zikir itu nggak cukup ilmunya. Kalau soal ilmu banyak orang yang tahu. Banyak. Para ustadz kita, nggak usah para ustadz kita, anak-anak aliyah pun tahu fadilah zikir, manfaat zikir, kehebatan zikir, banyak yang tahu. Tapi mereka udah merasakan zikir belum? Nah, itu. Jadi zikir itu nggak cukup diketahui, tidak cukup sebatas ilmu. Zikir itu harus rasa. Di dalam ilmu tauhid kita mengesahkan Allah. Di dalam ilmu tasawuf kita merasakan Allah. Itu bedanya, Pak. Dengan ilmu tauhid kita mengesahkan Allah, betul. Dengan ilmu tasawuf kita merasakan Allah. Sekarang saya tanya Bapak, mana sebenarnya yang lebih bermanfaat kepada kita, tahu atau rasa? Rasa. Betul nggak, Pak? Rasa, bukan tahu. Tapi rasa didapat dari tahu.
Tahu dulu baru merasa. Kalau cuma tahu nggak merasa, nggak ada. Cuma tahu. Tahu Allah itu esa, tahu Allah itu maha kuasa, tahu Allah itu maha melindungi, tapi dia nggak merasakan semua itu. Makanya dulu kata guru saya, banyak orang punya ilmu tapi sedikit orang yang punya nur ilmu. Sama sekarang. Udah 20 tahun saya zikir Ustadz, sekarang umur saya 50, dari umur 30 tahun saya udah ikut wirid, udah ikut zikir, tapi nggak ada rasa zikir. Kenapa? Karena kau tidak mengambil talqin zikir. Talqin zikir itu harus diambil dari guru yang mursyid. Harus. Kalau enggak sekedar taklim. Tahu hebatnya zikir. Tahu keutamaan zikir. Tapi enggak merasa. Enggak ada rasa. Maka untuk mendatangkan rasa zikir diambillah talqin zikir. Belajar dengan talqin zikir. Apa itu talqin? Talqin itu gurunya menyampaikan, murid mendengar, kemudian murid mengikuti kalimat zikir. Itu talqin. Kalau dalam taklim, murid cuma mendengar untuk mendatangkan ilmu. Murid mendengar untuk mendatangkan paham. Di dalam talqin, murid mendengar dan mengikuti kata-kata guru. Nah, itu dia. Misalnya dibuka zikir tadi. Gurunya mengatakan, Abdullu dzikri la ilaha illallah. Muridnya mendengar. La ilaha illallah. Murid mendengar. La ilaha illallah. Baru bersama-sama. Setelah murid mendengarkan perkataan guru tadi, maka bersama-sama dengan gurunya. La ilaha illallah. 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 Sampai hiduplah zikir murid itu. Siapa yang menghidupkannya? Guru. Sama kayak orang kira-kira begini. Tamu datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pintu nggak dibuka sama tuan rumah, bisa masuk nggak? Enggak. Bisanya masuk zikir tadi kalau udah dibuka guru. Makanya guru yang mentalkinkan itu membuka tag gitu. Terbuka dia. Karena waktu ditalkinkan itu zikir itu mau dimasukkan ke dalam kolbu, ke dalam hati. Itulah makanya pakai talkin zikir itu. Dalil talkin zikir ada di dalam Al-Quran surah An-Nahl. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Maka tanyalah ahli zikir kalau kau tak paham. Maknanya, maka belajarlah zikir kepada ahlinya. Begitu. Selama ini kita kan nggak ditalkinkan oleh ahlinya. Nah itu dia. Jadi ada talqin zikir itu. Murid mendengar kemudian mengikuti bersama-sama. Adakah ini dalam hadis Nabi? Ada. Apa kata Nabi? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi disuruh Pak mentalkinkan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Tetapi hadis ini salah pakai kita. Yang kita talkinkan orang yang sudah mau mati, yang sudah tidak bisa apa-apa, yang sudah tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak, yang sudah berbulan-bulan di tempat tidur, yang makan dan buang air besar, buang air kecil sudah di tempat tidur, itu yang kita talkinkan, nggak nyambung. Nggak nyambung. Berapa banyak orang yang kita talkinkan ketika dia mau mati nggak nyambung. Karena maksud Nabi itu talkinkan kepada orang, talkinkan la ilaha illallah, ajarkan la ilaha kepada orang yang mau mati, itu maksudnya orang yang sedang sehat, Pak. Orang sehat pun akan mati. Jadi ajarkan zikir itu kepada orang yang sehat. Kayak ginilah, bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan, bisa mendengar, bisa melihat. Disitulah ajarkan zikir. La ilaha illallah. Baru dia bisa mengikuti.
La ilaha illallah. Kalau dia sudah mau mati, maaf, kata Nabi, orang yang mau mati itu sakitnya seperti 300 kali dipukul dengan pedang pada tempat yang sama. Dalam hadis yang lain kata Nabi, sakitnya orang yang mati itu, mau mati itu seperti kambing hidup dikuliti. Itu sakitnya orang mati. Terus di saat kayak gitu kita datang mentalkinkan La ilaha illallah, enggak nyambung. Dia sedang merasakan sakit yang luar biasa, seperti kambing hidup dikuliti. Kita katakan la ilaha illallah, telinganya sudah tidak mendengar dengan sempurna, mulutnya sudah tidak bisa berkata-kata dengan sempurna, matanya sudah tidak bisa lagi melihat dengan sempurna. Di saat seperti itu kita talkinkan, gagal kita mentalkinkannya. Kita yang menzikirkan, dia mati dalam keadaan tidak berzikir. Seharusnya ditalkinkan waktu sehat. Jadi waktu nanti mati, mau mati, dia sudah tahu jalan pulang. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nasuruhu yaumal qiyamah. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang yang enggan berzikir kepada Allah semasa hidupnya di atas dunia, diberikan Allah kehidupan yang sempit di atas dunia dan dibangkitkan dalam keadaan buta. Itu ancaman Allah kepada orang yang tak mau zikir. Sempit kehidupannya, susah, semua yang dibuat gagal. Kenapa? Karena tidak berzikir kepada Allah. Hadiah orang yang berzikir yang paling luar biasa apa kata Allah? Ana ma'a abdi ma dzakaroni. Aku beserta hamba yang berzikir kepadaku. Coba, hebat enggak itu? Aku beserta hamba yang berzikir kepadaku. Makanya saya bilang, Pak, orang kalau udah zikir, jangankan disiksa kalau mati, ditanya pun enggak, saya bilang. Orang tuh kalau zikir, Pak, waktu hidup nih, jangankan nanti mati disiksa, ditanya enggak sama malaikat. Kenapa? Kata Nabi, la ilaha illallah kalimatul haq, alaiha nahya, wa alaiha namut, wa alaiha nub'asu insyaallah minal aminin. La ilaha itu kalimat yang benar. Kita hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, dan dibangkitkan dengan la ilaha illallah. Jadi kalau orang itu biasanya waktu hidup la ilaha illallah, matinya pun la ilaha illallah ada sama dia. Kata Allah, barang siapa yang berzikir, aku beserta dia. Jadi kalau kita hidup beserta Allah, mati beserta Allah. Macam mana malaikat mau nanya kita? Yang disiksa itu kan yang enggak beserta dengan Allah. Berani malaikat nanya, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Di situ ada Allah. Ana ma'abdi ma dzakaroni, aku beserta hamba yang berzikir kepadaku, kata Allah. Itu kan kata Allah dalam hadis kudusi. Masya Allah. Maka saya bilang,